Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama dan juga sekaligus kita boleh memulai di bulan Juli ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, banyak sekali pertolongan yang kita alami. Dan mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Dan kita mohon pimpinannya. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umatnya, kawanan domba gembalaannya, tuntunan tangannya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita memuliakan Allah kita. Allah yang ajaib, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menebus kita melalui pengorbanan anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita nyanyi bersama-sama, besar dan ajaiblah karyamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama, Besar dan ajaiblah karyamu. besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama.
layak layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak sekali lagi layak disembah. layak disembah. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengasihi setiap kami, Allah yang menyelamatkan kami dan memelihara kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi Engkau tidak kurang panjang tangan untuk memelihara dan memberkati kami. Kami yakin bahwa Engkau hadir di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh hidup kami yang telah Engkau berkati dan Engkau pelihara dari hari ke hari. Tidak pernah ada satu detik pun yang Engkau biarkan hidup kami. Kami ada sebagaimana keadaan kami karena anugerah-Mu saja. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu, menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak layak dan tidak pantas untuk semua itu. Tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam ibadah kami pada hari ini, kami memohon kepadamu kiranya Engkau melayakkan kami. Ampunilah segala dosa kami. Dan layakkanlah kami di hadapan-Mu lah Tuhan. Dan biarlah kami boleh berkenan kepadamu. Pujian, nyanyian, doa yang kami panjatkan. Kiranya boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati kami. Juga berfirmanlah kepada kami. Karena itulah yang membuat kami hidup. Dan membuat kami kuat menghadapi perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, memang banyak sekali persoalan-persoalan terus kita hadapi. Masalah-masalah besar yang berat kita jalani. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa semuanya itu tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah Bapa kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas itu semuanya. Karena itu marilah kita menyanyi dan meyakinkan dan mengaminkan apa yang dapat memisahkanku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayaan-Kah, penderitaan-Kah,
tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun seperti Engkau, Yesus. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Ya, benar sekali Bapak Ibu, bahwa tidak ada satupun yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Apapun itu, penderitaan sebesar apapun tidak akan mampu memisahkan kita, karena jaminannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, marilah kita mengabarkan, menyampaikan itu kepada orang lain. Biarlah kita semua punya keinginan untuk membawa orang-orang yang masih belum percaya itu kepada Yesus, supaya mereka pun memperoleh, mendapatkan kasih Allah itu, sehingga mereka pun beroleh keselamatan. Kita menyanyi bersama-sama dengan tekad, pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyaklah dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injil-Mu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Pimpinlah niat hamba. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyaklah dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injil-Mu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Musik. Pimpinlah niat hamba. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyak
sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injil-Mu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Pimpinlah niat hamba, Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyaklah dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injil-Mu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan hukum yang terutama yang diambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama untuk kehidupan kerohanian kita. Kita mohon supaya Tuhan terus memelihara dan memampukan kita untuk percaya kepadanya dan kita dimampukan untuk setia. Kemudian kita berdoa untuk bangsa kita supaya Tuhan memimpin bangsa ini. Kita berdoa untuk presiden dan wakil presiden, para menteri dan para pejabat-pejabat tinggi negara supaya Tuhan menolong mereka untuk memimpin bangsa ini sehingga bangsa ini dapat dibangun dengan baik juga dalam menghadapi virus corona supaya Tuhan memampukan bangsa kita untuk melewatinya. Kita berdoa juga untuk masyarakat supaya mentaati peraturan-peraturan pemerintah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua pokok doa ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh hidup sampai sekarang ini. Di tengah-tengah berbagai penderitaan, berbagai masalah yang kami hadapi, ketakutan yang terus menghantui kami karena virus corona yang masih terus merajalela hingga sampai sekarang ini. Namun kami tetap bersyukur kepada Tuhan, bagaimanapun juga Tuhanlah yang telah mengatur segala sesuatunya. Dan kiranya Tuhan yang terus menopang kehidupan kami ke depan. Di tengah-tengah beratnya kehidupan, agar kiranya tangan-Mu tetap kami alami, tetap kami rasakan bagaimana Engkau menopang kami dan kiranya Engkau memelihara kami. Tatkala kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang amat sangat, biarlah iman kami semakin kuat ya Tuhan dan makin mempercayakan hidup kepadamu. Demikian juga berbagai usaha yang kami laksanakan, yang kami kerjakan di dalam menghadapi kesulitan ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap rencana dan usaha itu, sehingga boleh memberikan jalan keluar dan juga dapat memampukan kami untuk boleh menghadapi kesulitan ini. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami dan tangan kanan-Mu yang memberikan kami kekuatan dan memampukan kami ya Tuhan. Biarlah iman kami semakin melihat bagaimana pertolongan-Mu di tengah-tengah kesulitan ini, supaya nama Tuhan terus kami muliakan dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini bangsa kami Indonesia boleh berdiri karena pertolongan daripada Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk para pemimpin negara kami, mulai presiden, wakil presiden dan para menteri, pejabat-pejabat negara, mulai dari pusat hingga daerah-daerah. Kiranya Tuhanlah yang terus memberkati mereka. Berilah kesehatan kepada para pemimpin negara kami.
dan berilah mereka hikmat ya Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini, untuk membangun dan untuk mensejahterakan rakyat. Lebih-lebih di dalam menghadapi virus corona yang masih terus terjadi di negara kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong aparat negara kami dalam menghadapinya, dalam menghentikan penularan virus ini. Demikian juga masyarakat, kiranya Tuhan tolong berikan hati yang mau taat untuk mereka yang masih belum taat sampai sekarang, agar benar-benar memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah demi keselamatan bersama, demi kepentingan bersama hidup berbangsa bersama dengan sesama-sesama kami yang lainnya. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis yang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit virus ini. Kiranya Tuhan pun juga melindungi mereka agar mereka pun tetap terpelihara ya Tuhan. Dan biarlah bangsa kami boleh menghadapi masalah ini dan bisa keluar menjadi pemenang untuk virus ini ya Tuhan. Demikian juga di seluruh dunia, agar melalui semuanya ini Tuhan, setiap umat manusia di muka bumi benar-benar menyadari bahwa kami adalah hanyalah debu. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatan dan tidak ada perlindungan sejati, hanya kepadamu. Dan biarlah setiap orang boleh datang kepada Tuhan, ada kerinduan, ada kesadaran untuk mau berlindung kepada Tuhan, merendahkan hati dan mau datang memohon pengampunan dan pertolongan-Mu supaya mereka boleh beribadah dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab yang diambil di dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 murid. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kepada kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Mauri pada hari ini, mari kita kembali menyanyi bersama-sama, menyatakan kerinduan kita, kurindukan hadirat-Mu Tuhan. Kurindukan hadirat-Mu Tuhan. Kurindukan hadirat-Mu Tuhan. Disitulah Kau selalu berfirman. Sukacita tuntunan Kau berikan. Hadirat-Mu Tuhan, benteng
sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera benar. Hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Musik. Kurindukan hadirat-Mu Tuhan. Kurindukan hadirat-Mu Tuhan, disitulah Kau selalu berfirman. Sukacita tuntunan Kau berikan. Hadirat-Mu Tuhan benteng perlindungan. Hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar. Hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera benar. Hadirat-Mu membuat hatiku Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan beri sukacita besar. Hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan beri sejahtera benar. Hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Dan waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya, Guru Injil Mauri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan ibadah. Meskipun dalam rumah kami masing-masing Tuhan, bersama keluarga kami ataupun saudara kami yang masih tetap harus sendiri tanpa keluarga mereka, Tuhan berkati dan pimpin kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu Tuhan sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dan tolonglah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali hari ini bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam topik tentang Yesus Kristus dalam bulan-bulan ini. Saya akan mengambil topik tentang belas kasihan Tuhan Yesus. Nah, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kalau di tengah-tengah kita ada satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita melihat seorang rekan jemaat kita, rekan jemaat Tuhan, seorang janda miskin yang sedang susah payah menggendong anak kecil, anaknya yang kecil, dan membawa satu anaknya lagi yang sedang sakit kritis ke UGD rumah sakit. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, apa yang timbul dalam hati Bapak Ibu Saudara? Nah, kita pun mungkin punya perasaan yang iba dan rasa kasihan. Mungkin kita bisa saja langsung menolong ibu itu. Mungkin kita bisa langsung telepon contoh Joel atau contoh yang lain. Contoh ini ada kejadian ini, tolong dong. Nah, mungkin kita langsung yang mungkin bisa langsung ke rumah sakit, langsung bantu, langsung talangin semua kebutuhan dia. Nah, mungkin kita akan spontan melakukan semuanya itu karena kita kasihan, kita iba, kita mau membantu ibu itu. Apalagi kalau kita tahu ibu ini tidak ada keluarga lain yang membantu dia karena dia merantau di tempat ini. Nah, saudara, kita mungkin punya perasaan iba itu. Namun saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara,
rasa belas kasihan itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Mungkin mereka akan lebih cepat bertindak daripada kita, dan mungkin lebih banyak menolong orang-orang yang susah seperti itu. Terus apakah yang membedakan belas kasihan kita dengan belas kasihan yang orang-orang lain lakukan dengan hal yang sama? Nah, saudara, belas kasihan yang kita punya tentunya berakar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana belas kasihan Yesus kepada orang-orang banyak di masa Yesus pelayanan. Dan bagaimana ia menjawab bukan hanya kebutuhan fisik mereka, tetapi kebutuhan mereka yang paling dalam, yang mereka perlukan, yang Yesus tahu, kebutuhan akan Allah dan Gembala Agung tersebut. Nah, inilah Bapak Saudara yang membedakan dan keunikan belas kasihan kita daripada orang-orang yang lain. Mari kita membaca Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Kita membaca bersama-sama Matius pasal ke-9 ayat 35 sampai 38. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya bagian ini dibahas dan dikhotbahkan dalam sesi panggilan menjadi hamba Tuhan ataupun menjadi pemimpin Kristen. Tetapi hari ini saya mengajak supaya kita merenungkan pesan Yesus ini. Belas kasihan Yesus ini kepada orang-orang banyak ketika ia melihat mereka lelah dan terlantar. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, pesan ini bukan hanya kepada pemimpin gereja dan para hamba Tuhan, tetapi kepada kita semua murid-murid Kristus. Di ayat 35 kita bisa melihat apa yang Yesus kerjakan dalam pelayanannya. Yesus mengajar, memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan penyakit, segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kalau kita melihat dalam Injil Matius, ini adalah rangkuman catatan pelayan Yesus yang kedua kalinya. Jadi Matius sudah mencatat bagian ini, kisah ini, pelayanan Yesus ini di dalam pasal 4 ayat 23 sampai 25. Jadi pelayanan yang Yesus lakukan ini, mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, udah sangat sering dan ia lakukan berulang-ulang dan tanpa lelah. Dan apakah yang menggerakkan Yesus untuk melakukan semuanya ini? Di ayat 36 kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara, salah satu yang menggerakkan Yesus pelayanan sedemikian rupa adalah belas kasihannya kepada orang banyak. Di ayat 36 kita melihat Yesus melihat orang banyak itu dan ia merasakan sesuatu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara, belas kasihan dalam ayat ini bukanlah hanya rasa kasihan atau iba melihat penderitaan orang lain. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan sebagai kata compassion, yang berarti merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, kalau lebih dalam lagi dalam bahasa Latin, itu diterjemahkan sebagai kata ikut menderita dengan orang yang kita belas kasihan. Jadi belas kasihan yang Yesus ungkapkan di sini sangat radikal, Bapak Ibu Saudara. Karena sangat bertentangan dengan natur manusia yang berdosa, yang menghindari penderitaan. Apalagi ikut merasakan ataupun ikut menderita dengan orang lain. Itu biasanya secara normal kita orang-orang manusia berdosa menghindari hal itu. Nah, kalau kita bisa melihat dalam bahasa aslinya itu lebih dalam lagi. Di ayat 36 ini, sebelum kita melihat bahasa aslinya, mungkin kita akan timbul pertanyaan, bagaimana Matius bisa tahu apa yang Yesus rasakan? Saya berpikir gitu, mungkinkah Matius itu lihat
ada yang berubah dengan wajah Yesus ketika melihat orang banyak itu? Ataukah ketika Yesus melihat orang banyak itu, Matius, Yesus menitikkan air mata, Yesus sedih melihat orang banyak itu? Bisa saja itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Namun kalau kita melihat Matius menggambarkan perasaan Yesus dengan begitu dalam dan maknanya sangat luas sekali. Matius menggunakan kata dalam bahasa Yunani itu spagnisomai, dan kata ini muncul 12 kali dalam Injil yang berasal dari kata splagna. Berarti itu artinya salah satu organ tubuh dari dalam, seperti usus gitu atau jeroan. Jadi perasaan Yesus itu bergejolak sampai jeroannya itu bergetar. Itulah belas kasihan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa yang menggerakkan hatinya. Jadi bukan saja sekedar perasaan yang berduka ataupun simpati yang dangkal. Ya, habis itu tolong selesai. Gak peduli lagi. Saya kira Yesus tidak melakukan dengan demikian simpelnya. Yesus memberikan belas kasihannya dengan sungguh-sungguh. Ia menyatakannya dengan luas. Ia berbelas kasihan kepada orang-orang itu seperti ia mau menolong mereka, mau merangkul mereka, mau merawat mereka, menyelamatkan mereka. Dan ini saya kira bukan hanya dilihat oleh murid-murid, tetapi Yesus sampaikan kepada mereka dengan perkataan yang tepat. Jadi saya pikir Yesus benar-benar mengatakan kepada muridnya, dia ungkapkan isi hatinya, belas kasihannya kepada murid-muridnya. Sehingga Matius mengerti bagaimana menuliskan bagian ini. Dan saya pikir itulah pemuritan, Bapak Ibu Saudara. Yesus bukanlah hanya bagi-bagi ataupun transfer pelayanan, bukan hanya memberikan teladan semata-mata, tetapi ia mengungkapkan visinya, hatinya kepada murid-muridnya, sehingga mereka mengerti mengapa Yesus melakukan semuanya itu dan apa yang menjadi motivasinya melayani di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan yang semacam ini yang menggerakkan Tuhan Yesus kita akan lihat berkali-kali dalam Injil Tuhan. Bukan hanya sekali ini saja. Saya memberikan beberapa cerita di dalam khotbah ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berhubungan dengan belas kasihan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam Matius 20 ayat 3, ketika Yesus berjalan melayani, ia berjumpa dengan 2 orang buta di Yeriko. Ketika itu Yesus melihat mereka dengan belas kasihan dan Yesus menyembuhkan mereka. Dalam Matius 14 ayat 14, ketika Yesus juga melihat orang-orang banyak di lain momen, mereka datang kepada Tuhan Yesus dalam banyak sakit penyakit, dan ketika itu Yesus melihat mereka, timbullah belas kasihan dan ia menaruh belas kasihan kepada mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Yang ketiga, Saudara, dalam Matius pasal 15 ayat 32, waktu itu Yesus melayani dan banyak orang mengikuti dia, berbondong-bondong mengikuti dia, dan sudah 3 hari mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya ikut Tuhan Yesus berhari-hari, makanan pun habis dan mereka sekarang tidak punya makanan. Ketika Yesus melihat mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan ia memberikan mereka makan dari 7 ikan dan beberapa roti. Dan 4.000 orang dikasih makan pada waktu itu. Dalam Lukas pasal 7 ayat 13, satu kejadian lain ketika Yesus di kota Nain, ia menjumpai seorang janda yang ditinggal mati oleh anak laki-lakinya satu-satunya. Dan ketika mendengar hal itu, melihat hal itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, Yesus membangkitkan anak muda itu. Saudara, kalau kita melihat juga dalam perumpamaan-perumpamaan di Injil, ada perumpamaan tentang pengampunan. Di dalam Matius 18 ada orang, Yesus memberikan perumpamaan. Seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hambanya itu berhutang 10.000 talenta. Nah, ketika
hambanya itu memohon belas kasihan daripada rajanya itu. Tolonglah ampuni saya, berikan saya kesempatan, saya akan bayar. Dan raja melihat dia, dan ia berbelas kasihan kepada penghutang itu, hambanya itu yang hutang 10.000 talenta. Karena ia tahu ia tidak akan mungkin bisa bayar utangnya yang 10.000 talenta itu. Dan celakanya hambanya ini yang telah diampuni hutangnya besar sekali 10.000 talenta. Ia pulang dan ketemu kawannya yang hutang hanya beberapa talenta. Ia mengancam kawannya itu dan meminta dia bayar dan masukkan dia ke penjara. Belas kasihan Tuhan itu yang ia tunjukkan dalam cerita pengampunan ini. Yang terakhir Bapak Saudara, dalam kisah anak yang hilang. Kita mungkin tahu kisah ini dalam Lukas 15. Di sana dituliskan seorang bapa punya 2 anak. Anak yang bungsu itu kurang ajar. Dia minta harta warisannya dan akhirnya dia pergi meninggalkan ayahnya. Habiskan hartanya, foya-foya, hidup foya-foya. Dan setelah habis hartanya, dia hidup hancur-hancuran dan menderita seperti seorang hamba. Ketika anak yang bungsu ini sadar dan ia bertobat, ia mau kembali kepada bapaknya. Ketika ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya udah lihat dia ketika anak itu pulang. Dan timbullah hati bapak ini oleh belas kasihan. Dan anak itu diterima kembali menjadi anaknya. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan yang Tuhan Yesus nyatakan, ajarkan, dan praktekkan benar-benar nyata dalam pelayanannya. Bukan hanya dengan kata-kata yang indah ataupun ekspresi yang sedih, iba seperti itu. Tapi ia wujudkan dengan tindakan nyata, melayani mereka, merasakan pergumulan mereka, dan menyelamatkan mereka. Saudara, contoh nyata ketika Yesus menyembuhkan orang kusta. Di dalam Matius pasal 8 itu dituliskan ada seorang kusta yang memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Yesus menyembuhkan dia dengan menyentuhnya. Pada waktu itu ia bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi secara emosi dan batin ia merasa sembuh karena ia diterima kembali. Diterima oleh Sang Pencipta, dijamah oleh Sang Pencipta. Kemudian kalau kita melihat ada kisah lain lagi, seorang perempuan yang ketangkap basah berzina. Ia dibawa kepada Tuhan Yesus dan mau dihakimi. Hukumannya pada waktu itu adalah dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus hanya menulis di tanah dan menjelaskan tentang hukum Tuhan. Dan saat itu satu persatu meninggalkan orang perempuan ini yang ketangkapan berzina ini. Yesus cuma berkata kepadanya, pergilah, aku pun tidak akan menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Belas kasihan Yesus sungguh nyata kepada orang-orang waktu itu. Mungkin saat ini kita pun bisa mempraktekkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contoh yang sederhana Bapak Saudara, ketika ada saudara-saudara kita yang jatuh dalam dosa, apakah yang kita akan lakukan? Biarlah belas kasihan kita tetap timbul dan kita berikan kepada saudara kita yang jatuh dalam dosa. Janganlah dihakimi, janganlah diomongi, tetapi biarlah kita menemani dia, meneliti pergumulannya, mengerti dia, dan membimbing dia kepada pertobatan yang sejati. Itulah belas kasihan yang Yesus tunjukkan kepada setiap kita. Saudara, dalam ayat 36b, kita mungkin melihat di sini apakah yang menyebabkan hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Dalam ayat 36b ini dikatakan di situ, karena umatnya itu, mereka orang banyak itu lelah dan terlantar.
seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, Matius memberikan gambaran kondisi orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Domba itu kalau tidak ada gembala, memang benar-benar tidak ada harapan, Bapak Ibu Saudara. Dia pasti nyasar, mati kelaparan karena nggak ada yang bawa makan, dan terancam nyawanya oleh pemangsa-pemangsanya. Saudara, inilah yang membedakan belas kasihan Tuhan Yesus dengan belas kasihan yang normal yang kita mungkin lihat dan lakukan. Belas kasihan yang melihat sampai kedalaman kebutuhan manusia, kebutuhan yang paling dasar, di luar segala kelemahan mereka, keberdosaan mereka, ataupun kehilangan harapan mereka. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh Allah, mereka butuh Yesus Sang Gembala Agung itu. Dan Yesus Gembala Agung itu tidak akan tinggal diam melihat domba-dombanya seperti itu. Dalam Yohanes 10 ayat 11, di sana dituliskan, bahkan Yesus Sang Gembala Agung itu mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya, supaya akhirnya mereka pun diselamatkan. Diselamatkan jiwanya, diselamatkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Yesus kerjakan. Itulah yang Yesus lakukan. Belas kasihannya kepada orang banyak. Kemudian kita lanjutkan dalam ayat 37-38. Kita bisa melihat bahwa Yesus tidak berhenti sampai rasa belas kasihan. Belas kasihan Yesus ditindaklanjuti dengan solusi yang nyata, yaitu perintah untuk berdoa. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, ini apa maksudnya? Kok sepertinya tidak nyambung? Apa hubungannya? Nah, saudara, umat Allah yang dilihat Yesus itu lelah dan terlantar. Mereka butuh gembala. Nah, orang yang mengerjakan penggembalaan ini, pembimbingan ini, tidak banyak. Padahal tuaiannya begitu besar dan banyak. Oleh karena itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk minta kepada Bapa yang punya tuaian itu untuk mengutus pelayan-pelayan yang memiliki belas kasihan sama seperti Kristus. Pekerja-pekerja yang mengerti visi Tuhan, hatinya Allah Bapa bagi dunia ini. Saudara, inilah doa yang benar. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, meminta tuh kehendak Tuhan dikenapi, dikerjakan melalui kita. Berdoa supaya Allah bekerja lewat kita dan melalui kita. Bukan atas kehendak kita, tetapi atas kehendak Bapa yang di surga. Saudara, saya membayangkan ketika setelah Yesus memberikan perintah itu, kemudian kamu harus berdoa kepada Bapa untuk meminta tuaian-tuaian itu. Saya membayangkan setelah perintah itu diberikan, murid-murid itu mungkin berpikir, oh kita harus berdoa ya untuk orang-orang yang terlantar ini, untuk jiwa-jiwa yang terlantar ini. Mari kita doa kepada Bapa. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita mau satukan hati, kita minta kepada Bapa supaya Tuhan sediakan, Allah Bapa sediakan orang-orangnya. Mungkin ya kita minta arahan lah supaya kita mengerti bagaimana orang-orangnya, seperti apa orang-orangnya, bagaimana menyiapkan orang-orang ini supaya mereka melakukan kehendak Bapa. Saudara, bisa saja kita berpikir demikian. Dan saya mungkin hanya teringat ketika tentang doa ini, saya ingat pesan pembimbing KTB saya. Pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh meminta supaya kehendak Bapa itu terjadi dan dilakukan. Supaya visi dan misi Allah itu dikerjakan. Bisa saja dia menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan itu sendiri. Pendoa-pendoa itu akan menjadi jawaban dari doa tersebut. Saudara, menarik sekali mengenai hal ini kalau kita melanjutkan pembacaan Injil ini. Kita bisa melihat Yesus mewujudkan doanya dalam sebuah pekerjaan yang besar, yaitu pemuridan. Di ayat pasal yang 10 kita sudah membaca tadi, Yesus memanggil 12 murid, kemudian mengutus mereka ke domba-domba yang hilang dari umat Israel untuk memberitakan Injil
Kerajaan sorga itu sudah dekat, menyerukan pertobatan, mengusir setan-setan, menyembuhkan segala macam penyakit. Bapak Ibu Saudara, Yesus memanggil murid-muridnya, mengutus mereka, menyiapkan mereka, supaya mereka akhirnya hidup seperti Yesus hidup. Punya belas kasihan seperti Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak. Yesus sediakan waktu pengajarannya, hidupannya, dan menyatakan isi hatinya kepada 12 murid ini secara intensif sepanjang kehidupannya di dunia ini. Saudara, saya kira inilah tujuan Yesus memilih murid-muridnya, supaya visi belas kasihan Tuhan itu tidak berhenti ketika ia naik ke sorga, tetapi visi itu terus dilanjutkan, diteruskan oleh murid-murid Tuhan dari zaman ke zaman sampai saat ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari, siapakah yang akan membawa umat Tuhan, orang-orang yang terlantar, lelah, tidak punya pengharapan ini kembali kepada Sang Gembala? Tentunya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara, merenungkan hal ini, saya rindukan kita untuk terus sungguh-sungguh mendoakan hal ini. Doa untuk meminta pekerja-pekerja bagi gereja Tuhan, itu harusnya kita doakan dengan sungguh-sungguh. Mari terus doakan supaya Allah Bapa mengutus pelayan-pelayannya untuk gerejanya. Perintah ini bukan hanya ditujukan kepada para hamba Tuhan ataupun pemimpin gereja, tetapi kita semua, murid-murid Tuhan Yesus. Biarlah kita makin tekun mendoakannya dan menantikannya. Saya rindu saudara, kerinduan ini terus hadir dalam kehidupan kita. Sekarang ini, generasi ini, anak-anak muda membutuhkan belas kasihan kita. Mereka mau melihat belas kasihan itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mereka tidak butuh teologi yang muluk-muluk dan konsep pengajaran yang di awan-awan. Tetapi mereka membutuhkan juga pengalaman nyata bersama-sama dengan Tuhan hari demi hari. Mari saudara, kita sebagai murid-murid Kristus, kita lakukanlah pemuridan kembali. Mari dengan sengaja mempersiapkan, mengajar, membimbing anak-anak Tuhan di gereja kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati, untuk mengerti belas kasihan Tuhan. Bagaimana mereka harus mengasihi saudara-saudara mereka, rekan-rekan mereka, anggota komisi mereka. Bukan hanya di luar saja, tapi sampai ke dalaman hati mereka. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh Kristus. Dan anak-anak yang demikian kita perlu ciptakan, kita perlu wujudkan secara sengaja. Sehingga mereka mengerti hati Tuhan dan melakukan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kerjakan visi ini. Kita kerjakan tugas ini. Belas kasihan Tuhan kepada orang banyak. Belas kasihan Tuhan kepada gerejanya, kepada jemaatnya. Biarlah Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita untuk mempraktekkan belas kasihan Tuhan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Tuhan, biarlah belas kasihan yang Engkau bagikan, Engkau tunjukkan di dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang boleh ditangkap oleh murid-murid-Mu, dan tuliskan kepada kami sampai saat ini. Boleh kami kerjakan Tuhan. Ajar kami boleh melihat seperti Engkau melihat, dan menyatakan belas kasihan sama seperti Engkau menyatakan belas kasihan-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kepada contoh Atongai. Ya,
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan pada hari ini, yaitu belas kasihan Yesus, agar orang lain pun juga boleh mengenal dan mengalaminya. Mereka membutuhkan kasih itu. Banyak yang terhilang dan mereka ingin diselamatkan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Mereka Perlukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam mereka tersimpan luka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga dari terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan.
Shalom saudara-saudara, kita sudah masuki bulan Juli. Syukur kepada Tuhan untuk kasih dan setianya yang tidak pernah berakhir. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan update dari perkembangan izin untuk ibadah kembali di gereja. Saudara, pada hari Kamis yang lalu kita sudah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan ibadah new normal di gereja. Kita sudah dapatkan izin dari gugus tugas Kecamatan Girimaya. Maka majelis sudah memutuskan minggu depan tanggal 12 Juli kita akan memulai kembali ibadah bersama di gereja. Nah, berkenaan dengan hal ini saya juga akan menyampaikan update ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ibadah akan diadakan 3 kali. Ya, ibadah minggu depan akan diadakan 3 kali. Ibadah yang pertama jam 8 pagi di Gedung Serbaguna. Ibadah yang kedua jam 10 pagi di gereja. Ibadah yang ketiga jam 18.30 malam di Gedung Serbaguna. Nah, kuota dalam setiap ibadah itu adalah 100 orang. Jadi KU pertama maksimal 100 orang, KU kedua sama 100 orang, KU ketiga juga sama maksimal 100 orang. Jemaat yang akan ikut dalam ibadah ini, yang akan hadir, wajib untuk mendaftarkan diri melalui ketua WIK atau TU gereja. Jadi mulai hari ini saudara bisa melakukan pendaftaran, dan jangan lupa untuk sebutkan saudara mau hadir di KU 1, 2, atau 3. Mengenai batasan usia yang bisa hadir dalam ibadah di gereja, yaitu di atas 14 tahun. Saya ulangi, yang bisa ikut dalam ibadah nanti di gereja minggu depan itu di atas 14 tahun. Jadi ini ada perubahan. Jadi Bapak Ibu usia lansia diperkenankan bisa hadir dengan syarat sehat, tidak sakit atau membawa sakit bawaan. Walaupun demikian, kiranya Bapak Ibu usia lansia kiranya benar-benar dapat mempertimbangkan segala resiko kerentanan, karena saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID. Jadi sekali lagi, bagi saudara-saudara yang sakit, yang punya riwayat sakit bawaan seperti gula, jantung, paru, asma, dan lain-lain yang rentan sekali yang terhadap wabah COVID ini, dapat tetap ibadah di rumah masing-masing. Begitu juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil saat ini, ibadah di rumah saja. Yang keenam, kami akan menyiarkan secara live stream KU 1 jam 8 pagi di channel YouTube GP Kris Pangkal Pinang. Lalu yang ketujuh, jemaat yang nantinya hadir wajib untuk memenuhi protokol new normal ibadah. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara pakai masker sejak dari rumah dan selama ada di lingkungan gereja, selama ada di ikut ibadah, itu tidak dilepas. Lalu Bapak Ibu Saudara wajib cuci tangan sebelum masuk ke gedung ibadah. Tempat cuci tangan sudah disediakan, ada di area lingkungan gereja. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara akan dites suhu tubuhnya. Dan mengenai standar batasannya ini ada perubahan. Suhu di atas 37 derajat, maka saudara akan dipersilakan untuk ibadah di rumah. Lalu saudara wajib hadir 30 menit sebelum jam ibadah dimulai. Ya, karena ada protokol kesehatan yang saudara harus jalankan. Oh ya, saudara, untuk batas pendaftaran itu adalah
hari Sabtu jam 4 sore. Ya, batas pendaftaran hari Sabtu jam 4 sore. Kemudian, saudara ketika nanti ada di lingkungan gereja, saudara tidak berjabat tangan, tetap jaga jarak satu dengan yang lain, hindari menyentuh benda-benda, barang-barang di lingkungan gereja. Bawalah perlengkapan ibadah sendiri seperti Alkitab, juga saudara diharapkan bawa hand sanitizer sendiri, ya. Kemudian setelah ibadah selesai, saudara diharapkan segera dapat meninggalkan lingkungan gereja, karena gedung gereja akan segera disterilkan. Jadi tidak ada kerumunan, kumpul-kumpul di lingkungan gereja. Lalu gereja meniadakan layanan penjemputan untuk sementara waktu. Dan yang terakhir, untuk persekutuan komisi-komisi dan persekutuan doa masih belum dilakukan di gereja. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akhiri akan ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala hormat, segala puji hanya bagi Tuhan Allah kita yang menyelamatkan setiap kita. Mari kita menyanyikan doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih yang abadi dari Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai dengan saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujian amin. 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 Doa teduh kebaktian selesai. Sampai berjumpa kembali. Tuhan berkati.